Apa yang terjadi ketika manusia ingin melampaui Tuhan? Ini dia 8 persilangan manusia dan hewan yang pernah dilakukan dan berhasil. Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang. Salah satunya, para ilmuwan bisa lebih luas dalam melakukan eksperimen, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yang mana eksperimen hibrida atau persilangan manusia dengan hewan. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan di penjuru dunia dan sudah membuahkan hasil. Sama halnya seperti 8 eksperimen berikut ini. Yang pertama, persilangan manusia dengan kelinci. Persilangan manusia dengan kelinci merupakan salah satu persilangan hewan yang pertama kali berhasil dilakukan oleh ilmuwan di Shanghai. Dilakukan dengan cara menyuntikkan sel manusia di sel telur kelinci. Akhirnya, embrio yang muncul berupa separuh manusia, separuh kelinci. Dari hasil eksperimen, memperlihatkan DNA manusia lebih mendominasi, karena dalam eksperimen hanya mengambil sedikit DNA kelinci. Pada akhirnya, hasil eksperimen persilangan kelinci dan manusia ini tidak dibiarkan hidup. Pasalnya, ilmuwan membutuhkan sel induknya untuk eksperimen lainnya. Kemudian yang kedua, persilangan manusia dengan simpanse. Di tahun 1967, para ilmuwan Cina hampir sukses menghasilkan hibrida manusia dengan simpanse. Ide persilangan ini muncul dari 2 orang ilmuwan di Shenyang, di mana kedua ilmuwan tersebut ingin menghasilkan makhluk baru berupa simpanse yang memiliki otak lebih besar dan mulut lebih lebar. Pada akhirnya, mereka menginjeksikan sperma manusia ke simpanse. Eksperimen ini sukses membuat simpanse hamil. Namun sebelum simpanse melahirkan bayi tersebut, proyek digagalkan. Penyebabnya karena gonjang-ganjing revolusi kebudayaan yang terjadi di era Mao Zedong. Laboratorium mereka dirusak oleh para pendukung revolusi dan simpanse meninggal dalam keadaan hamil 3 bulan. Dengan adanya kejadian ini, proyek-proyek serupa dilarang lagi dengan alasan etika kemanusiaan. Kemudian nomor 3, tikus dengan otak manusia. Pada tahun 2014, ada sebuah eksperimen membuat otak tikus yang memiliki jutaan saraf manusia. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang ilmuwan dari University of Rochester Medical Center di AS. Eksperimen ini pun berhasil menggantikan keseluruhan otak tikus dengan sel otak manusia, dengan hanya menyisakan neuron intinya saja. Dengan ini, tikus ini memiliki 12 juta sel otak manusia. Penelitian ini pun menghasilkan tikus yang sangat cerdas, di mana tikus ini memiliki ingatan yang 4 kali lebih baik ketimbang tikus normal. Nomor 4, tikus dengan hati manusia. Di tahun 2010, sebuah eksperimen mengembangkan tikus yang memiliki hati sepenuhnya hati manusia berhasil dilakukan. Para ilmuwan dari Salk Institute for Biological Studies di California AS itu memiliki tujuan dari eksperimen ini untuk menginjeksikan dengan penyakit, terutama malaria dan hepatitis yang menyerang hati. Tikus dipilih karena penyakit ini menyerang primata seperti manusia dan simpanse. Pernah ingin dilakukan pengujian pada simpanse, namun ada undang-undang yang melarangnya. Yang kelima, persilangan manusia dengan babi. Sebuah eksperimen persilangan manusia dengan babi dilakukan oleh Mayo Clinic di Minnesota, Amerika Serikat. Di mana eksperimen yang dilakukan pada tahun 2014 ini dilakukan dengan cara menyuntik sel induk manusia ke dalam janin beberapa ekor babi. Hasilnya ada susunan DNA baru di dalamnya. Para peneliti juga mengungkapkan bahwa beberapa sel manusia dan babi tetap terpisah. Nomor 6, persilangan manusia dengan kambing. Pada tahun 2009, sebuah eksperimen dilakukan oleh gabungan ilmuwan Belarus dan Rusia. Mereka melakukan modifikasi sel genetik kambing yang mana menghasilkan susu seperti yang dihasilkan oleh manusia. Penelitian ini menunjukkan susu hewan hibrida ini mengandung 0% kandungan enzim lisosim dan laktoferin seperti pada air susu ibu. Yang ketujuh, kambing dan sapi menghasilkan susu manusia. Pada tahun 2009, ilmuwan melakukan modifikasi gen kambing yang membuatnya memproduksi susu manusia atau ASI, bukan susu kambing. Dari hasil eksperimen ini yang dilakukan oleh ilmuwan Rusia dan Belarusia, tidak berhasil menghasilkan 100% susu ibu, namun hanya 60% kandungan dari susu ibu bisa dihasilkan. Enzim pada ASI seperti lisosim dan laktoferin juga berhasil muncul di susu ini.
Dengan adanya keberhasilan eksperimen tersebut, para ilmuwan Cina pun berhasil menghasilkan deretan sapi yang menghasilkan susu dengan kandungan ASI. Total ada 300 ekor sapi. Sayangnya, eksperimen ini terhalang oleh etika kemanusiaan. Yang ke-8, monyet dengan sel saraf manusia. Pada tahun 2007, sebuah eksperimen menyuntikkan sel saraf inti manusia ke monyet yang menderita Parkinson dilakukan oleh ilmuwan dari Yale. Eksperimen ini memiliki tujuan untuk melihat apakah para monyet tersebut bisa sembuh. Hasilnya, monyet sembuh secara medis. Monyet tersebut bisa berjalan, makan, serta bergerak dengan bebas. Bahkan eksperimen ini tidak menimbulkan efek samping. Namun, eksperimen ini menimbulkan kontroversial, di mana sel yang disuntikan ke monyet sangatlah sedikit. Dengan kadarnya yang sedikit, tidak ada perubahan secara perilaku yang akan terjadi. Dari kontroversial ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana jika inti sel dalam jumlah yang besar disuntikkan mampu menghasilkan sesuatu yang besar juga? Sayangnya, eksperimen ini tidak bisa dilanjutkan karena alasan etika kemanusiaan.